pendidikan, pendidik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu educare. Artinya apa? Artinya melatih, membina. Tempat pembinaan, tempat melatih yang paling baik itu adalah keluarga. Keluarga menjadi pusat untuk melatih anak-anak bagaimana ia bertanggung jawab, bagaimana ia mengajarkan tentang nilai-nilai moral, nilai-nilai budaya. Itu semuanya berada dalam keluarga. Keluarga ini menjadi fondasi dasar bagaimana anak-anak itu bertumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Ketika keluarganya mendidik dengan baik, melatih dengan baik, membina dengan baik, maka ketika dia terjun ke masyarakat, yang terjadi adalah dia bisa bertanggung jawab, dia bisa peduli dengan orang lain, dia bisa peduli dengan sesama, dia bisa peduli dengan orang-orang yang belum dia kenal. Maka pendidikan keluarga menjadi faktor yang paling penting dalam membentuk karakter seorang anak. Selain pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan. Faktor lingkungan juga menentukan bagaimana anak itu berkembang. Kalau lingkungannya rusak, secara otomatis anak itu pun akan rusak. Karena satu tokoh psikolog, John Locke, bilang pengalaman yang paling penting adalah pengalaman dari lingkungan. Dia menjadi tolak ukur bagaimana anak-anak itu akan berkembang. Lingkungan dan juga keluarga. Setelah itu, setelah dari lingkungan, maka dia ke lingkungan yang secara umum, yaitu lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah dia berkembang juga didasar oleh keluarga. Bapak menjadi contoh yang baik untuk anak-anak, mama menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Tanpa kedua orang ini, maka pendidikan seorang anak tidak akan berjalan dengan baik. Moralnya rusak, nilainya rusak, dan juga tatanan sosial pergaulan dengan masyarakat juga mulai rusak. Kalau bagi saya kita melihat pendidikan, kita harus melihat dasar dari pendidikan itu kira-kira mutunya untuk manusia apa. Semua apalagi sekarang kan kita berada di era globalisasi, apalagi situasi modern sekarang itu keadaannya sangat menantang kita bagaimana kita berusaha supaya bersaing dengan orang-orang di luar. Terlepas dari itu, sekarang kita melihat realitas pendidikan di tanah Papua. Kita melihat bagaimana anak-anak muda mereka mulai pendidikan, kan kita tahu bahwa pendidikan muda kan mulai dari dasar SD-nya. Di SD ini akan menjadi hal yang baik untuk mereka menerapkan konsep-konsep primitif mereka, maksudnya konsep dasar mereka bagaimana pendidikan awal harus mereka dapat. Tentu yang pertama itu dari orang tua bagaimana mereka mendidik anak dalam karakter, kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya berpendidikan yang baik, itu harus dimulai dari orang tua. Kemudian yang kedua dari guru-guru. Guru-guru mereka akan menerapkan suatu pendidikan formal. Formal di mana di tempat-tempat lain juga akan sama dengan apa yang mereka terima di sini. Tetapi pertanyaannya kira-kira bagaimana penerapan pendidikan terhadap anak-anak di tanah Papua ini? Kalau kita melihat, kita harus melihat alur realitasnya kehidupan di sini. Bukan hanya soal kehidupan sosial, tetapi bagaimana fasilitas untuk memadai pendidikan terjadi. Saya juga belum terlalu lama di sini, tetapi saya juga melihat keadaan yang terjadi di dunia pedalaman di Papua maksudnya. Di sana kan untuk menempuh atau kita menyelunjup ke kampung-kampung, kita harus menempuh jalan kaki. Di sini fasilitasnya pastinya tidak akan memadai karena hal-hal yang dibutuhkan oleh siswa tingkat dasar itu sangat minim sekali. Misalkan dari segi buku, catatan, pengarahan-pengarahan lainnya yang bisa menunjang mereka untuk bisa mencapai pengetahuan yang lebih baik sebagaimana di kota-kota di sini. Sekarang hal itu akan menjadi faktor pertama kemajuan terhadap pemahaman anak, bagaimana mereka melihat pendidikan atau tingkatan pengetahuan mereka untuk bisa bersaing dengan tempat-tempat yang di kota begitu. Hal itu berarti kita melihat kesimpulannya bahwa harus ada akses jalan. Jalan ini dengan tujuan bahwa supaya anak-anak yang membutuhkan suatu pengetahuan yang baik itu harus ada fasilitas-fasilitas yang menunjang.
begitu. Ketika ada jalan, berarti akses itu, fasilitas itu akan ada. Karena saya melihat realitas, misalkan isemografi, orang tua atau siapapun yang datang dari pusat paroki di tempat jalannya dari kota, lintas dari kota, mereka harus menempuh ke kampung yang saya bilang tadi isemografi selama 8 jam, tidak salah, ya 8 jam. Terus apakah mereka akan membawa fasilitas yang berhubungan dengan pendidikan semuanya lengkap, akan dibawa dengan fisik begitu? Pasti tidak akan terjadi. Sehingga kemajuan pendidikan di pedalaman akan berbeda jauh dengan yang di kota. Apakah itu juga akan berpengaruh dengan kemampuan intelektual mereka? Saya rasa juga itu tidak juga. Mungkin soal fasilitas, tapi kemampuan pendidikan intelektual nanti akan berjalan sesuai dengan situasi yang mereka terima. Itu mereka. Dari saya sendiri melihat ya, untuk orang tua kami di sana itu sangat kurang dalam memperhatikan anak-anak, khususnya dalam bidang pendidikan. Waktu SD itu anak-anak belajar rajin ke sekolah, tetapi setelah selesai SD sampai mereka mulai turun untuk melanjutkan pendidikan lanjut di SMP, ya sekitar di Arso atau di Sentani, itu peran orang tua untuk melihat anak-anak itu tidak ada. Memang mereka bilang pendidikan itu bagus, anak harus ke sekolah supaya besok itu jangan seperti saya ini yang dulu masih buta huruf seperti begini. Aku harus sekolah supaya lebih dari saya. Itu hanya kata-kata itu begitu, tetapi dalam bentuk dorongan, dalam bentuk perhatian, bukan dalam bentuk ini kasih uang sekolah ke, atau kasih nasihat, atau lihat perkembangan anak dia apakah dia sekolah atau tidak, itu sama sekali tidak. Sehingga hanya lepaskan anak itu begitu saja, jadi seperti membiarkan anak itu berkembang sendiri. Kecuali beda kalau anak itu kalau dimasukkan di asrama begitu, ya memang kalau yang serius belajar ya belajar, tapi apalagi kalau di luar begitu, kontrol orang tua juga kurang, sehingga ketika orang itu tidak memperhatikan, anak-anak itu mulai beralih ke tempat yang lain. Di sini mulai bergaul dengan minuman keras, mulai bergaul dengan aibon dan lain sebagainya. Atau bahkan ada yang tidak lanjut sekolah, putus sekolah karena tiada biaya, tiada orang tua yang mendorong dia. Ya terpaksa dia harus pulang ke kampung halaman, mengerja kebun kah, atau biasanya ada yang ke tempat-tempat perusahaan. Jadi pendidikan mulai tinggal dan mulai jalan. Itu yang terjadi. Jadi saya pikir memang kami untuknya kami di wilayah di atas, peran orang tua dalam melihat pendidikan ini sangat kurang, sangat kurang sekali.